Inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Baik, selamat datang kepada PJ Wali Kota Banda Aceh dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Banda Aceh. Bapak dan Ibu seluruh para undangan, kami silakan untuk dapat menempati barisannya masing-masing. Sudah bersih. Istirahat tetap, gerak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun pelaksana upacara pada pagi hari ini adalah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Faisal SSTP, Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Komandan Upacara Bapak Salamun SPD, Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Banda Aceh. Pembawa acara Mutia Ratna Kepala, pembaca ayat suci Al-Quran dan sholawat badar Bapak Zani SAG MA, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Ibu Dahrina M SAG MA, Kepala MIN 11 Kota Banda Aceh. Pembaca Panca Prasetya Korpri Ibu Asmawati SPD, Guru MAN 1 Kota Banda Aceh. Pembaca Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Ibu Alfi Khairiyah SPD, Guru MAN 1 Kota Banda Aceh. Paduan suara dari guru dan siswi MSN 4 Kota Banda Aceh. Penggerek bendera dari siswa-siswi MAN 3 Kota Banda Aceh. Pembaca tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Bapak Zaman Huri SH, serta pembaca doa Bapak Muhammad Usam SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023, Selasa 3 Januari 2023 Timur. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil alih. Seluruhnya siap! Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badar. Salawat Badar diikuti seluruh peserta upacara. Tamu undangan dimohon berdiri. Rasul
Disilahkan duduk kembali. Asisten Bidang Administrasi Umum selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Lapor upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tanggal 3 Januari 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepala Inspektur Upacara Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara dimulai. Lapor upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tanggal 3 Januari 2023 siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
tamu undangan dimohon berdiri.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Saya. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca sambutan ini, permohonan maaf dari Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh yang seyogyanya beliau akan hadir pada hari ini mengingatkan sesuatu hal, maka diwakilkan pada saya, terutama permohonan maaf pada Bapak Rekan Kemenak dan seluruh jajaran. Para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 dan seluruh pegawai aparatur sipil negara, Kementerian Agama dan para peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian.
hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna dan khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946. Lalu kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana khitan kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan HAP ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAP ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan HAP ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap kita bersama ini mulai terwujud dan nampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super App. Aplikasi layanan Kementerian Agama beragam inovasi digital juga terus dilakukan. Mulai pusat hingga daerah, semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan, bidang Kementerian Agama juga harus berprestasi di level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh kementerian, lembaga, dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita jaga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada ke-77 tahun 2023 ini kita canangkan taglid kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah persyaratan pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda. Tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan diintimidasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua masih belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama, tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan, dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan HAP ke-77 ini, juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan solidaritas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisasi untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan
penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden dan pada hari amal bakti ke-7 ini. Atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian KOP Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus berjaya serta menjadi wasil dan pelayanan masyarakat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalid Omas. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia.
10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/3 tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lembaran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TK tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022. Nomor urut 1, nama Dr. Randa Lena Andriani, NIP 1967 0709 1992 03 2001. Pangkat jabatan Pembina Tingkat 1, Guru Ahli Madya pada MTN 3 Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Nomor urut 1064, nama Hajah Umiyani SAG MPD, NIP 197000816 1994 03 2004. Pangkat jabatan Pembina Tingkat 1, Guru Ahli Madya, Kepala NIN 9 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Nomor urut 3804, nama Dr. Randa Fitria, NIP 1965 0215 2005 01 2002. Pangkat jabatan Pembina Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo.
Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, serta penyerahan bantuan sosial untuk anak yatim di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh secara simbolik oleh Inspektur Upacara didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kepada penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, kami mohon untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya, untuk penerima bantuan sosial anak yatim di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh adalah 1. Akila Bintis Ufaira, anak almarhum dari Bapak Muhammad Nasir, staf pada KUA Kecamatan Siah Kuala. Selanjutnya, Fajri Ibrahim Ashraf, anak almarhum Bapak Muhammad, penghulu KUA Kecamatan Bandaraya. Selanjutnya, Ahmad Rafa Azka, anak almarhum dari Bapak Muhammad, penghulu KUA Kecamatan Bandaraya. Selanjutnya, Muhammad Khalil, anak almarhum Bapak Amri, penghulu. Selanjutnya, Wildan Multazam, dan selanjutnya Hamin Bagiatun Solihah, anak almarhum Ustadz Maskun. Kepada anak-anak penerima bantuan sosial anak yatim untuk dapat mengambil tempat. Berkenan kepada Bapak Asisten 3 Administrasi Umum Kantor Wali Kota Banda Aceh selaku Inspektur Upacara yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk dapat melakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada penerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Serta berkenan untuk menyerahkan bantuan sosial kepada anak yatim di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Yang pertama, untuk Akila Bilqis Ufaira, anak almarhum dari Bapak Muhammad Nasir, staf pada KUA Kecamatan Siang Kuala. Selanjutnya, Fajri Ibrahim Ashraf, anak almarhum dari Bapak Muhammad, penghulu KUA Kecamatan Bandaraya. Selanjutnya, Ahmad Rafa Azka, anak almarhum Bapak Muhammad, penghulu KUA Kecamatan Bandaraya. Selanjutnya, Muhammad Khalil, anak almarhum Bapak Amri, penghulu. Selanjutnya, Wildan Multazam dan Hamin Bagiatun Solihah, anak almarhum dari Ustadz Maskun. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang telah melakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya serta menyerahkan bantuan sosial untuk anak yatim di lingkungan kantor Kementerian Kota Banda Aceh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak untuk kembali ke tempat dan para penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya serta anak-anak kami untuk dapat meninggalkan lapangan upacara. Pembacaan doa. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha indah, yang menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti ke-77 ini terselenggara penuh berkah. Bimbing kami ya Allah menggapai ridha-Mu dan bersyukur atas semua anugerah. Berilah surga terbaik untuk para pahlawan semulia arwah, pula para guru, pemimpin dan tokoh bangsa, orang tua, ibu dan ayah. Ya Allah, Tuhan yang maha memberkati, sungguh pertolongan dan penyertaan-Mu selalu dinanti, karena tanpa-Mu upaya dan ikhtiar apapun tiada arti. Sertailah kami merealisasikan tugas yang diamanati. Mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan maksimal bakti. Semoga cita-cita bangsa kami benar-benar akan terwujud. Ya Allah, Tuhan yang maha menganugerahkan ilmu, kecerdasan dan kreativitas, anugerahkan kepada kami kecerdasan, inovasi dan profesionalitas. Tingkatkanlah semangat pengabdian, dedikasi, integrasi dan loyalitas. Mantapkanlah jalinan kerja dengan semangat sinergitas, kolaboratif dan sportivitas, demi peningkatan prestasi pelayanan ke masyarakat tanpa batas. Bekerja keras, penuh vitalitas, terukur dan tergagas, serta beramal ikhlas. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, sertailah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan barakat. Anugerahilah jalinan persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga rangkaian momentum Hari Amal Bakti ke-77 ini kerukunan umat meningkat, demi mewujudkan Indonesia hebat, bermartabat dan berharkat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna ibadaka ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara
Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Tukarkan. Persembahan lagu daerah Aceh Lensayang.
Mengakhiri acara ini, marilah kita saksikan bersama-sama pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Asisten 3 Administrasi Umum Kantor Wali Kota Banda Aceh yang akan diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh serta didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kami persilakan kepada Bapak Asisten 3 untuk dapat melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Mari sama-sama kita saksikan prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh asisten Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2023. Selamat hari Milad, semoga dapat terang. Selamat hari Milad, semoga dapat terang dari Allah. Komandan upacara membubarkan barisan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja selesai kita melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI yang ke-77. Upacara ini juga disaksikan secara virtual melalui YouTube streaming serta mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, dirgahayu